Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana memperoleh ground motion. Ya, biasanya kan kita hanya mendapat ground motion berupa notepad ini. Tapi tahukah Anda bahwasanya bagaimana cara memperoleh data dari notepad ini? Nah, sesi ini yang kita akan bahas bersama-sama. Kita akan mengajarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara memperoleh data ini sebelumnya. Oke. Nah, langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda masuk ke website Peer Berkeley, ya. Jadi ini adalah website yang dimana menyediakan ground motion, rekaman ground motion yang pernah terjadi di seluruh dunia. Oke. Jadi setelah Anda masuk ke website ini, kemudian Anda memilih Peer Ground Motion Database Beta. Oke, Anda klik kanan. Jadi ini adalah tempatnya. Jadi nanti hasil yang kita peroleh dari notepad itu berasal dari website ini. Nah, ini dia tampilan window-nya. Jadi sebelum Anda untuk download ground motion ya, Anda harus login terlebih dahulu. Ini saya sudah login dengan email yang saya buat. Jadi Anda buat terlebih dahulu account-nya free, tidak bayar. Jadi gampang. Anda buat, kemudian Anda login. Setelah itu Anda baru bisa mendownload dalam kondisi Anda dalam keadaan login. Oke. Nah, kemudian setelah Anda masuk ke halaman ini, Anda klik gambar ini. Jadi ini kita akan membawa kita ke database-nya. Nah, seperti ini. Peer Ground Motion Database. Kemudian Anda pilih no scaling. Jadi kalau ini ada beberapa macam pilihan, kita pilih no scaling karena kita akan melakukan scaling sendiri nanti. Submit. Nah, akan tampilan seperti ini. Lalu jadi pertanyaannya, ground motion apa yang ingin kita cari? Jadi sebelum Anda mencari ground motion yang Anda ingin lakukan, ya, yang akan ingin Anda cari, saran saya Anda memiliki referensi untuk ground motion apa yang cocok atau yang familiar digunakan oleh orang-orang. Jadi mungkin Anda harus memiliki beberapa literatur seperti paper gini ya. Jadi ini adalah contoh ground motion yang mereka pilih. Nah, ini seperti dilihat, seperti San Fernando, Imperial Valley, Loma Prieta, Northridge, and Kobe. Ini adalah contoh ground motion yang sering digunakan oleh orang-orang. Nah, kali ini kita akan memberikan contoh kepada Anda mengenai San Fernando tahun 1971. Kita ketik di sini. Oke. Kemudian yang lainnya tetap kosongkan saja. Search record. Jadi dia akan proses mencari. Nah, yang terlihat bahwasanya berhasil. Ini Anda bisa lihat di sini. Ini banyak sekali ground motion untuk San Fernando dengan berbagai macam station name-nya. Ini semuanya San Fernando. Nah, sebelum kita mendownload semua file ini, lebih baik kita bisa melihat dulu respons spektrumnya seperti apa. Ini hanya gambaran saja. Kita pengen melihat bentuk respons spektrumnya. Nah, seperti ini, lihat. Jadi memang disarankan oleh beberapa paper ya. Jadi disarankan untuk memilih ground motion yang shape-nya atau bentuknya itu mirip dengan respons spektrum yang kita miliki. Artinya pada periode ini meningkat kemudian turun, mengecil. Jadi terkadang ada beberapa ground motion yang pergerakannya malah ini kecil, kemudian di sini membesar, kemudian mengecil. Jadi tidak semua ground motion memiliki shape seperti ini. Dari itu saya bilang tadi, lebih baik Anda memiliki referensi pada paper-paper sebelumnya yang memberikan indikasi bahwasanya ground motion tersebut bentuknya mirip dengan respons spektrum yang kita miliki.
Jadi seperti ini maksudnya. Ya, pada periode awal memuncak, kemudian mengecil hingga mendekati 0. Nah, dari sekian banyak ini, mana yang akan kita pilih? Mungkin kita akan memilih di sini yang paling besar ya. Lihat, Anda bisa lihat di sini. Saat kursor saya arahkan ke sini, Anda bisa lihat di sebelah kanan San Fernando Pacoima Dam, ID-nya 27. Kita akan cari ID 27. Ini ID-nya 27 yang ini. San Fernando Pacoima Dam dengan magnitude 6,61 semua ya. Kita ambil 27 seperti ini. Nah, cara mendownloadnya, kita akan mendownload semuanya secara langsung. Kita download, Anda klik ini, download time series record. Oke. Nah, setelah saya mendownload, kita akan buka foldernya ya, berupa zip ya. Kemudian kita ekstrak. Jadi ini adalah file yang kita download tadi, di pair semuanya. Oke, kita buka. Nah, ini akan banyak file. Tentunya kita tidak bisa mengetahui mana tadi target yang ingin kita download. Caranya Anda masuk ke klik file Excel ini. Oke. Kemudian pada file ini Anda cari yang ID-nya 27. Ini kita beri tanda warna kuning ya. Nah, ini dia file yang kita cari. Ini adalah horizontal, kita kasih warna merah biar lebih Anda mudah memahaminya. Lihat, horizontal 1, horizontal 2, dan ini vertikal. Dan sementara ini vertikal tidak kita gunakan. Kita hanya menggunakan horizontal. Jadi horizontal 1 ini bisa kita anggap sebagai sumbu X. Horizontal 2 kita bisa anggap sumbu Y. Dan lihat, horizontal 1 acceleration, horizontal 2 acceleration. Yang kita pilih adalah yang ini. Anda bisa lihat di sini SFRN pool 164.at2 pool 254at2. Kemudian Anda cari di file ini. Ini dia pool 164, ada 3. Kemudian pool 254. Jadi pool 164 ini adalah, kita sepakati tadi, adalah sumbu X-nya. Kemudian ini adalah arah Y-nya. Nah, ini ada 3. Jadi pool 164, pool 164 ini ada 3. Yang membedakan adalah yang belakang ini AT2, DT2, VT2. Jadi yang perlu Anda ketahui, AT ini adalah acceleration, D ini adalah displacement, V adalah velocity. Nah, sementara kita akan ambil dulu semuanya ya, jadi ada 6 file. Kita copy, kemudian kita buat folder baru, San Fernando. Copy sini. Namun yang kita pakai, yang akan kita gunakan adalah AT ini. Jadi yang akan kita ambil adalah acceleration. Jadi Anda bisa buka. Jadi filenya akan seperti ini. Fernando Pacoima Dam 164. Ini file yang kita peroleh. Nah, yang jadi pertanyaan, ini masih berupa bentuk aslinya, jadi bukan berupa notepad. Nah, sekarang kita akan menggunakan bantuan program Excel untuk mengubah file ini menjadi notepad. Jadi ini adalah file yang akan kita gunakan untuk menghasilkan ground motion yang kita inginkan. Nanti akan kita ubah jadi notepad. Oke. Jadi pertama, Anda blok terlebih dahulu semuanya. Kemudian
Anda copy di sini. Kita kasih istilah step 1 ya. Step 1. Oke. Jadi yang pertama. Nah, saat kita mengcopy dari Microsoft Word ke Excel, bentuknya akan berupa satu kolom seperti ini. Jadi caranya kita pisah terlebih dahulu. Anda blok kolom A, kemudian Anda pilih data, text to column, klik, kemudian fix, Anda next, finish. Anda lihat sekarang sudah terpisah per kolom. Nah, sekarang yang akan kita ambil adalah nilai ini saja. Jadi kita blok semuanya, copy, kita pindahkan ke set yang kedua. Ini biar lebih mudah. Kita pindah ke B1. Oke. Ke B1. Nah, ini adalah proses yang kedua. Step 2, kita beri nama step 2. Oke, setelah kita mengcopy dari step 1 ya. Kemudian kita copy ke step 2, kita akan memproses data ini pada step 2 ini. Jadi Anda insert, beri kolom kosong di sini. Jadi Anda ikuti saja caranya. Seperti ini. Atau mungkin biar lebih enak, data ubah bilangannya menjadi general ya. Nah, untuk yang kolom B ini kita beri lagi, insert lagi kolom. Nah, sekarang kita isi pada kolom-kolom kosong ini adalah periodenya. Jadi saat di Microsoft Word tadi, filenya cara membacanya adalah dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian kita ingin merubah cara baca tersebut. Jadi ini nanti cara bacanya dari kiri ke kanan. Kemudian nanti akan kita rubah dari atas ke bawah, jadi sehingga kita bisa copy ke bentuk notepad. Jadi caranya kolom B, kolom D, kolom F, H, dan J ini kita gunakan untuk menulis periodenya. Kita beri tanda kuning saja biar lebih mudah untuk membedakan. Kemudian kita mulai dari 0. Kemudian selanjutnya, nah, berapa periode selanjutnya? Kita bisa lihat dari sini. Ini lihat, T-nya 0,01, atau Anda bisa lihat di sini 0,01. Jadi periodenya 0,01 ya. Jadi setelah step 2, setelah 0 berarti 0,01. Di sini 0,02. Di sini 0,03, 0,04. Jadi ke kelipatan 0,01, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09. Nah, kemudian kita kecilkan saja 3 angka belakang koma biar lebih mudah. Tidak mungkin kita mengetik semuanya, jadi kita ambil cepatnya. Kita blok seperti ini hingga ke bawah, ke sini. Ini juga. Jadi ini kemudahan Excel. Anda blok hingga ke bawah seperti ini. Nah, selesai. Jadi periode akhir adalah 41,71. Ini adalah periode akhirnya. Nah, setelah Anda, ini adalah step yang kedua. Jadi step kedua cukup seperti ini.
Kemudian kita akan masuk ke step yang ketiga. Ini adalah step terakhir, yang dimana kita akan mengurutkan ini. Awalnya ini kan cara bacanya adalah dari ke kiri kanan horizontal. Ya, jadi artinya 0 saat periode 0 percepatannya sekian, saat periode 1 percepatan sekian, saat periode 0,07 percepatannya sekian, seperti itu. Kemudian kita akan merubah menjadi vertikal. Nah, kita akan mulai dari sini. Ya, ini kita beri nama times acceleration. Ini kita beri 0. Nah, ini kolom A kita beri nilai 2, 4, 6, 8, 10. Oke. 2, 4, 6, 8, 10. Apa maksud dari ini? 2 ini adalah kolom. Ini akan terkait dengan rumus Excel yang akan kita gunakan nanti. Jadi 2 ini adalah kolom 2 B. 4 adalah kolom keempat D. 6, 8, 10 adalah kolom F, H, J. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus bantuan Excel ya. Sebelumnya kita time-nya kita tentukan lebih dahulu. 0,01. Tadi ini hasil akhirnya 41,71. Jadi kita tarik dulu hingga 41,71. Satu 71 ini ya. Oke. 41,71 Anda bisa lihat. Nah, jadi kolom B yang berupa time ini harus sesuai dengan periode akhir dari step yang kedua, 1,71. Nah, sekarang yang 2 hingga 10 ini kita copy juga hingga ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Jadi 2, 4, 6, 8 kita copy hingga periode yang 41,71. Dia kan berarti pada kolom 4, artinya 471 ini ada pada kolom D. 1, 2, 3, 4. Berarti benar. Jadi Anda harus cek terlebih dahulu ya. Jadi setelah Anda buat time-nya sudah ketemu, kemudian Anda copy kolomnya ini 2, 4, Anda cek 41,71 ini ada pada kolom 4. Iya, setelah kita cek pada step yang kedua, 4171 ada pada kolom 4 atau kolom D. Berarti pada kolom A ini benar. Jadi terkadang ada kekeliruan dari kita sendiri untuk masalah penempatan nilai kolom ini. Jadi kalau seandainya Anda salah mengisi kolom A ini, maka kolom C atau acceleration yang akan Anda buat akan salah semuanya. Jadi harus Anda koreksi terlebih dahulu. Next, sekarang kita akan masuk ke acceleration. Nah, di sini kita akan menggunakan bantuan rumus Excel VLOOKUP ya. Kurung. Setelah Anda ketik ini, Anda ketik B2. Oke. Kemudian koma. Ikuti baik-baik. Kemudian Anda pindah ke step 2. Kita ke file yang paling atas. Anda ketik ini, klik B. Kemudian Anda tekan shift. Kemudian arah kanan. Kemudian Anda blok ke bawah. Seperti ini. Jadi dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Setelah itu Anda koma ya, Anda ketik koma. Kemudian Anda balik ke lagi step 3,
3. Kemudian Anda klik kolom A2, sel A2 seperti ini. Anda tutup kurung. Nah, jangan lupa, sebelum di enter Anda blok B1 ini, kemudian Anda tekan F4. K835 kita tekan F4, jadi kita mengunci. Jadi saat kita drag ke bawah, tidak akan, formula yang ada step 2 tidak akan berpindah posisi. Oke. Anda bisa lihat di sini pada saat 0,00448 kita bisa lihat. Pada saat 0,00448 sesuai. Kemudian kita akan drag ke bawah. Tercepatnya kita kasih batas saja di sini sembarang. Cara cepatnya Ctrl C, kemudian Shift N bawah, kemudian Ctrl V. Terus Anda yang pengen cara biasa, Anda drag langsung seperti ini terus ke bawah. Nah, setelah ini Anda lihat ya, Anda cek lagi. Misalkan pada 0,1 0003401 kita lihat 0003401. Oke, sesuai. Jadi sebagai bentuk koreksi saja, kita khawatir ada salah dalam penempatan pada kolom A ini. Jadi sebagai pengguna kita harus juga mengoreksi hasil yang sudah kita gunakan. Anda lihat 41,71 00034 281. Kita bisa lihat 00034 281 34281 ya, sesuai. Nah, ini adalah tahap terakhirnya. Jadi kemudian Anda blok seperti ini. Anda copy blok semua. Anda copy, kemudian Anda pilih save di notepad. Saya beri nama San Fernando. Oke. Jadi seperti ini hasilnya. Kita lihat. Nah, jadi ini seperti ini. Ini hasil notepad yang kita peroleh. Ini adalah cara yang kita ajarkan kepada teman-teman sekalian, bagaimana memperoleh data ground motion dari sumber yang terpercaya, yaitu dari Peer Ground Motion Database. Video kali ini cukup sampai di sini. Kedepannya video selanjutnya kita akan mengajarkan kepada teman-teman tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.